Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai variable scope atau ruang lingkup variabel. Di sini kita akan bahas mengenai apa itu variabel lokal dan variabel global. Kemudian ada keyword global dan keyword non-lokal yang masing-masing nanti akan diterangkan apa fungsinya. Oke, variabel lokal dan variabel global. Sama seperti bahasa pemrograman lain seperti C, Java, atau bahasa pemrograman apapun, di Python dikenal yang namanya variabel lokal dan variabel global. Untuk lebih jelasnya itu seperti apa? Oke, di sini saya buat sebuah file baru namanya scope.py. Silakan Anda bikin sendiri namanya apa. Jadi yang namanya variabel ada global dan lokal. Variabel global adalah variabel yang bisa diakses oleh di semua body program, dalam satu script program. Sedangkan variabel lokal itu adalah variabel yang hanya bisa diakses di bagian tertentu saja dalam coding program. Contohnya begini, saya punya sebuah program untuk menjumlahkan dua buah nilai. Misalnya saya punya sebuah variabel namanya luar yang nilainya 10, kemudian adalah function namanya penjumlahan. Oke, kemudian di dalamnya ada variabel lagi namanya dalam yang nilainya 20. Kemudian ada variabel lagi namanya hasil di dalam function penjumlahan ini. Hasil isinya adalah penjumlahan dari variabel luar dan dalam, sehingga kemudian saya cetak hasilnya ke layar. Print adalah hasil. Oke, itu function penjumlahan. Kemudian di sini saya coba tampilkan nilai dari variabel luar adalah luar. Oke, sekarang kita jalankan. Kalau kita analisa hasilnya berapa nih yang tampil? Luar nilainya 10, dalam nilainya 20, sehingga 10 tambah 20 sama dengan 30. Benar nggak? Oke, nilai variabel luar adalah 10. Tapi saya lupa. Lupa panggil functionnya, penjumlahan. Penjumlahan. Oke. Nah, sekarang kita jalankan ulang. Oke, hasil penjumlahan adalah 30, benar. Kemudian nilai dari variabel luar adalah 10. Nah, yang dimaksud dengan variabel global adalah variabel luar. Sedangkan yang disebut variabel lokal adalah variabel dalam dan variabel hasil. Jadi, variabel global itu adalah variabel yang nilainya dapat diakses di manapun di dalam satu script program, mau dia function, misalnya ada function yang lebih dari satu di sini, mungkin ada function pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, function-function tersebut sama seperti function penjumlahan ini, dia dapat mengakses nilai dari variabel luar. Karena variabel luar adalah variabel global, bisa diakses di mana saja gitu. Makanya di dalam function hasil ini dia bisa mengakses nilai dari variabel luar seperti ini, luar plus dalam sama dengan hasil, sehingga waktu ditampilkan nilainya adalah 30 gitu. Oke, itu variabel global ya. Nah, kalau variabel lokal adalah variabel yang hanya berlaku dalam ruang lingkupnya sendiri. Contohnya dalam hal ini adalah function. Di sini function penjumlahan, di dalamnya ada variabel dalam dan variabel hasil. Kedua variabel ini adalah variabel lokal dan hanya berlaku di dalam function penjumlahan saja. Dia tidak bisa diakses di luar function penjumlahan. Misalnya, saya coba tampilkan deh. Nilai dari variabel hasil ini saya tampilkan di sini. Misalnya ya, saya coba tampilkan. Kalau saya jalankan, dia terjadi error, lihat sini di line 9, baris 9 sini. Built-in name error, hasil is not defined. Artinya
variabel hasil ini tidak dikenal, not defined, tidak didefinisikan, tidak dideklarasikan, tidak dikenal. Kenapa? Variabel hasil ini adalah variabel lokal yang hanya berlaku di dalam function penjumlahan ini saja. Tidak bisa diakses di luar function. Oke, gimana? Paham? Paham ya? Jadi supaya programnya dapat berjalan lagi, hapus saja programnya, kemudian kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Itu. Jadi variabel global berlaku di semua body program, sedangkan variabel lokal hanya berlaku dalam ruang lingkupnya sendiri. Dalam hal ini function. Paham? Pasti paham. Satu lagi hal dalam mengenai variabel global dan lokal. Jadi di dalam sebuah function ini kita bisa buat nama yang sama dengan variabel global ini. Tapi kita tidak bisa mengubah nilainya, nilai dari variabel global. Artinya, function ini bisa mengakses nilai dari variabel global, yakni variabel luar, tapi dia tidak bisa mengubah nilai dari variabel global. Oke, pada dasarnya tidak bisa. Pada dasarnya ya tidak bisa. Jadi coba pahami dulu. Jadi misalnya gini. Saya punya sebuah variabel lagi namanya luar yang nilainya 5. Jadi kalau dijumlahkan 20 plus 5 sama dengan 25 ya. Kalau saya jalankan, nah lihat, hasil penjumlahan adalah 25. Sedangkan nilai dari variabel luar adalah 10. Sedangkan di dalam function penjumlahan ada variabel namanya luar, namanya sama dengan variabel global. Hanya saja nilainya berbeda, nilainya 5. Jadi, variabel luar yang di dalam function penjumlahan ini adalah variabel lokal, bukan variabel global, meskipun namanya sama dengan variabel global. Jadi, nilai 5 ini hanya berlaku di dalam function ini saja. Sehingga waktu nilai dari variabel luar ini dicetak di sini, hasilnya dia tetap 10. Dia tidak berubah sekalipun di dalam function ini ada variabel dengan nama yang sama. Begitu. Paham ya? Jadi punya bagian masing-masing. Ada variabel global dan variabel luar. Gitu. Oke? Pasti Anda paham. Oke, itu tadi konsep tentang variabel lokal dan variabel global. Jadi pahami dulu konsepnya. Sekarang kita lanjut ke keyword global. Oke, di sebelumnya tadi saya sudah sempat bilang bahwa pada dasarnya variabel global itu tidak bisa diubah lewat lokal, lewat sebuah function. Ada kalanya kita mau mengubah sebuah nilai dari variabel global dari sebuah function. Bisa. Sebenarnya bisa. Nah, itu gunanya keyword global. Nah, ini keyword global. Oke, caranya gini. Ini saya hapus dulu. Oke, dalam sama dengan 20. Oke, misalnya ini hasilnya saya ganti luar. Misalnya di sini saya mau ganti nilai dari variabel luar, yakni variabel global yang nilainya 10, menjadi luar plus dalam. Jadi 10 plus 20 sama dengan 30. Di sini saya ganti dulu jadi luar. Oke. Nah, sekarang saya coba jalankan. Error, terjadi error. Perhatikan errornya ya. Oke, built-ins unbound local error, local variable luar reference before assignment. Jadi dalam aturan interpreter Python kita tidak bisa mengubah variabel global dan melakukan melibatkan variabel global ke dalam sebuah bentuk kalkulasi seperti ini, luar sama dengan luar plus dalam. Kenapa? Interpreter ini bingung, dia ambigu. Luar ini dia di baris ini, baris 5 ini, dia seakan-akan mau membuat sebuah variabel baru namanya luar yang isinya adalah luar plus dalam. Nah, dia bingung ini luarnya si variabel baru apa luarnya si variabel global gitu. Jadi luar ini kan lokal nih. Ini dianggap sebuah variabel lokal. Dan luar ini
Nah, luar yang ini si interpreter bingung. Ini variabel global apa sih variabel baru ini si luar yang di dalam sini nih. Nih, di sini nih. Itu sebabnya terjadi error, ambigu. Nah, untuk mengatasi error seperti ini, kita gunakan keyword global. Caranya di sini kita tambahkan di baris ini kita tambahkan keyword global, kemudian nama file yang mau diakses, nama variabel global yang mau diakses yakni luar. Nah, global luar, nah ini menandakan bahwa variabel luar ini akan diakses di dalam function penjumlahan ini. Nah, sekarang kalau kita jalankan hasilnya, nah seperti ini. Coba perhatikan, global luar dalam 20. Luar, nah ini variabel baru nih, variabel baru yang dibuat variabel ini. Nah, ini bukan variabel baru, ini variabel luar, yakni nilai 10 ini. Jadi variabel luar, variabel global ini akan diisi dengan luar plus dalam, yakni si 10 ditambah 20. Sehingga waktu ditampilkan hasil penjumlahan sama dengan 30. Begitu juga, nah ini baris yang di luar function ini yang mencetak nilai dari variabel luar yang merupakan variabel global, nilainya ikut berubah jadi 30. Itulah gunanya keyword global. Karena untuk menandakan bahwa si function ini mau mengakses variabel luar yang merupakan variabel global, sehingga variabel globalnya bisa dimodifikasi oleh function. Begitu caranya. Paham? Pasti paham. Oke, satu hal lagi. Jadi keyword global ini bisa kita gunakan pada function yang sifatnya bersarang. Udah saya bahas ya tentang function bersarang. Jadi gini. Oke, ini saya ganti deh namanya jadi function induk. Nah, oke. Ini saya hapus dulu. Oke, ini juga saya hapus. Oke. Oke, saya buat sebuah function namanya induk. Di dalamnya ada variabel dalam yang nilainya 20 misalnya. Kemudian di dalam function induk ini ini saya coba buat function baru lagi di dalamnya namanya. Namanya ada function lagi namanya anak. Di dalam anak ada variabel namanya dalam juga yang nilainya contohnya 25 deh. Kemudian kembali ke function induk. Lihat ya, ini sejajar ya dengan induk di sini. Artinya baris ini kembali ke dalam function induk. Kalau di sini dia function. Nah, ini sejajar dengan function anak. Paham ya? Sedikit mengulang sedikit tentang function biar Anda nggak bingung. Sekarang saya coba print. Salah. Dalam. Ya, nilai variabel. Nilai variabel dalam di induk, di dalam function induk. Kemudian kita panggil function anak di sini. Kemudian print. Dalam. Jadi nilai variabel dalam setelah anak dipanggil. Kayaknya enakan saya ganti nama variabelnya luar deh biar kalimatnya nggak membingungkan ya. Ini luar, kemudian luar, ini copy aja, kemudian paste di sini biar nggak membingungkan kalimatnya. Sebab saya juga kadang bingung sama coding saya sendiri. Variabel luar nilainya 10.
Terus ada function induk. Di dalamnya ada variabel luar juga. Variabel luarnya adalah variabel lokal dari si function induk. Nah, di dalam function induk ada function anak. Di dalamnya ada variabel luar juga, tapi nilainya 25. Oke, sekarang gini. Kita masih membahas mengenai global ya. Nah, variabel luar ini adalah variabel global. Kita bisa mengganti variabel global ini nilainya dari nested function atau function yang bersarang, yakni function anak. Function anak ini kan function bersarang dari function induk. Nah, kita bisa ganti nilai variabel global ini, yang luar ini, dari sebuah function yang bersarang. Caranya gampang, sama seperti tadi, gunakan keyword global di sini. Oke, sehingga kalau saya jalankan ya, ini awalnya nilainya luarnya 10 ya. Ini ada error. Ya, ini harusnya nggak saya assign nilai apapun. Global luar, kemudian luar sama dengan saya ganti 25. Oke. Kemudian saya jalankan. Oh iya, saya lupa panggil anak sini. Induknya lupa saya panggil. Induk. Oke. Nah, oke, saya coba jalankan. Oke, hasilnya seperti ini. Nilai variabel di dalam induk adalah 20. Nah, ini benar kan? 20. Terus nilai variabel setelah anak dipanggil, setelah function anak ini dipanggil adalah 20. Variabel ya. Variabel anak setelah anak ini dipanggil nilainya 20. Sedangkan nilai variabel luar adalah 25. Nah, nilai nilai variabel awalnya, variabel luar ini adalah 10. Coba saya ubah sedikit nilai variabel luar sebelumnya ya. Oke. Nilai variabel luar sebelum diubah. Oke. Nah, nilai variabel luar setelah diubah. Oke, saya coba jalankan lagi. Nah, ini turunin dikit. Oke, kelihatan semuanya. Oke. Nilai variabel luar sebelum diubah adalah 10. Sedangkan nilai variabel luar setelah diubah adalah 25. Kenapa berubah? Karena waktu di function anak ini dijalankan, nah ini function anak ini dijalankan oleh function induk. Nah, ini function induknya ini dipanggil ya. Jadi kita telusurin dari atas deh biar nggak bingung. Nah, eksekusi berjalan di sini, print. Nilai variabel luar sebelum dirubah adalah 10. Oke. Kemudian function induk dipanggil. Function induk dipanggil, dia mengassign nilai luar sama dengan 20. Nilai variabel luar adalah 20. Di sini adalah 20. Kemudian di dalamnya ada function anak. Dia mengakses variabel luar ini, variabel global ini, kemudian nilai variabel luar diubah menjadi 25. Nah, kemudian si function induk ini memanggil function anak di sini. Nah, sebelumnya si function induk ini mencetak ini nilai var di dalam induk. Nah, ini nilai var di dalam induk adalah 20, yakni ini. Nah, kemudian function anak ini dipanggil. Function anak ini dipanggil, dia mengakses nilai dari variabel global yang luar ini dengan menggunakan keyword global. Kemudian mengubah nilainya menjadi 25. Kemudian dia menampilkan di sini nilai variabel setelah anak dipanggil adalah 25. Nilai variabel setelah anak dipanggil di sini dia tetap 20. Kenapa? Lihat, print ini sama print yang ini sejajar dengan, nah ini sejajar, masih bagian dari function induk.
karena dia sejajar sama sesudah kata def ini, sejajar dengan nama functionnya ini, induk print ini. Jadi Anda nggak usah bingung yang namanya konsep function bersarang memang seperti itu. Saya yakin Anda udah paham ya, tapi kalau Anda lupa agak kagok ya, oke saya terangkan sedikit bahwa yang namanya print anak dan print ini, ya ini baris 10, 11, 12 ini sejajar dengan function induk. Jadi dia masih bagian dari function induk. Makanya waktu nilai var di dalam induk dan nilai var di dalam setelah anak dipanggil ini, nah ini nih, ini sama-sama 20 karena dia mencetak luar ini mengacu kepada yang sini. Nah ini mana pen saya? Oke, jadi nilai luar ini mengambil yang ke sini. Begitu juga nilai yang ini, luar ini, mengacu kepada yang di sini. Karena dia sejajar. Karena luar ini, variabel luar ini, terhitung sebagai variabel lokalnya dari si function induk. Itu sebabnya nilainya 20 gitu. Nah, pada saat anak ini dipanggil, si anak ini, function anak ini dipanggil, nah ini variabel global. Nah, ini ada keyword global, dia mengakses variabel luar yang di sini. Nah, dia ngambil luar yang di sini. Kemudian luarnya diubah jadi 25. Sehingga waktu dicetak di sini, nah ini di bagian baris 16 ini, nilai variabel luar setelah diubah hasilnya adalah 25. Jadi intinya kita bisa mengubah nilai variabel global dari nested function. Tidak hanya di function biasa saja, tapi nested function. Itu intinya. Paham? Pasti paham. Ini sangat gampang ya intinya. Oke. Jadi intinya kita bisa mengubah nilai variabel global dari function. Nggak cuma function biasa, tapi juga dari nested function. Gitu. Paham? Pasti paham. Oke, itu tentang keyword global. Sekarang kita membahas mengenai keyword non-local. Oke, kita kembali ke Wings. Ini saya clear dulu semuanya. Oke, kita bahas mengenai non-local variable ya. Jadi misalnya saya punya sebuah variabel, misalnya X sama dengan apalah. Nilainya sebuah adalah apalah. Oke, kemudian saya punya sebuah function namanya luar. Oke, dan nilai dari X adalah misalnya apalah ini lokal, karena dia adalah variabel lokal. Oke, kemudian ada function lagi di dalamnya namanya dalam. Oke, di dalamnya ada X sama dengan non-lokal. 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 Nah, pakai K aja deh sini. Non-lokal karena bahasa Indonesia. Oke, kemudian print X di fungsi dalam adalah X. Oke. Nah, kembali ke function di luar. Nah, function luar ini memanggil function dalam. Oke, kemudian mencetak, saya copy paste aja. X di fungsi luar. Oke. Oke, kemudian kita panggil si luar. Fungsi luar, kemudian kita print X di global. Oke, sekarang gini. Coba kita jalankan dulu
Kita pahami dulu programnya. Oke. Sini X di fungsi dalam adalah non-lokal. Benar ya? Fungsi di dalam, X di dalam function dalam, di function dalam ini nilainya adalah non-lokal. Kemudian X di fungsi luar nilainya adalah lokal. Kemudian X di global adalah apalah. Oke, kemudian nah, kembali dalam keyword non-lokal. Jadi fungsi dari keyword non-lokal ini kita bisa membuat sebuah variabel yang ada di dalam nested function, yakni function dalam ini, untuk dapat mengakses nilai yang ada di function luarnya atau function induknya, ya. Jadi si X ini adalah X yang berlaku di dalam function dalam. Sedangkan X ini variabel yang berlaku di function luar. Sedangkan X yang di sini adalah berlaku secara global. Tapi kita bisa membuat supaya nested function, jadi function dalam ini dapat mengakses variabel X di function luar ini. Kalau di pembahasan sebelumnya kan kita hanya bisa mengubah variabel global menggunakan keyword global. Nah, dengan menggunakan keyword non-lokal, kita bisa mengakses variabel di function induknya, function yang ada di atasnya. Caranya gampang. Di function dalam ini kita gunakan keyword non-lokal. Nah, gini, non-local X. Nah, non-local X ini artinya dia akan mengakses variabel X di function yang di atasnya, yakni function luar ini. Nah, sehingga kalau kita jalankan, perhatikan ya, ntar ini berubah nih. Nah, X di fungsi dalam dia tetap non-local. Tapi X di fungsi luar, nah ini fungsi luar ini berubah jadi non-local. Sedangkan si X yang di global ini tetap apalah, tidak berubah. Jadi intinya keyword non-local ini adalah keyword untuk mengakses variabel yang ada di function atasnya di sini supaya bisa diakses, sama seperti kita mengakses variabel global. Cuma bedanya non-local ini khusus untuk mengakses function yang ada di atasnya ini. Nah, itu sebabnya waktu baris ini dijalankan ini yang merupakan bagian dari function luar, dia waktu mencetak X di fungsi luar, fungsinya luar ini, dia berubah menjadi non-local karena di dalam sini, di fungsi dalam ini sudah diubah. Nah, ini X adalah non-local. Begitu. Jadi kuncinya gunakan keyword non-local supaya dapat mengubah function yang ada di atasnya. Tapi sekalipun dia mengubah function yang ada di atasnya, variabel global ini, apalah ini, yang X ini tidak berubah. Makanya dia tetap apalah, tidak ikut berubah. Tapi kalau mau ikut berubah ya ganti aja jadi global. Nanti dia baru berubah. Gitu. Gimana? Paham? Paham ya? Ini sangat mudah. Sangat gampang. Oke, kalau Anda sudah paham, silakan Anda utak-atik kodenya, silakan Anda eksperimen. Kalau Anda masih kurang paham, ya tetap harus eksperimen juga supaya Anda bisa lebih paham lagi. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah membahas variable scope. Tadi kita sudah bahas mengenai variabel lokal dan global. Kemudian kita membahas mengenai keyword global dan juga keyword non-local. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.